Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kembali lagi di channel kita, Nindi Agustin. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan lahan yang baik dan benar untuk tanaman hortikultura, khususnya tanaman cabai, terong, dan lain-lain. Untuk olah lahan jangan ada dua kriteria. Yang pertama, kita olah lahan seperti ini, kawan. Kohe kita tebar, kita ratakan dulu. Itu kawan-kawan yang kerja lagi ngeratain kohe. Kita tumpuk. Nah, kita rata kayak gini. Pekerja kita nih, pekerja senior. Kita ratakan. Oh, Setelah proses kita ratakan, rotong-rotong nanti kan di kita kasih rotari. dolomit. Setelah kita kasih dolomit, nanti kita kultivator atau kita cacah, kita lembutkan. Apa fungsinya, kawan? Supaya semuanya bisa tercampur dengan kohe, biar pertumbuhannya bisa maksimal. Kita tanam juga enggak rugi, soalnya kita petani harus cerdas. Kalau petani asal-asalan tanam, kebanyakan dia akan merugi. Nah, setelah kita ratakan semuanya kayak gini, nanti kita kultivator atau kita aduk kembali menggunakan kultivator biar rata dengan tanahnya. Baru nanti kita buat bedengan-bedengan. Di lahan ini kurang lebih berapa ya, 1/4 bau. Kita tebar kohe kurang lebih 5 ton. Nah, ini kita campur lagi. Setelah kita ratakan, kita bajak pakai kultivator kecil. Kita hancurkan lagi, kita ratakan lagi, kawan, menggunakan kultivator mini. Wow, gelepotan ngomongnya. Supaya rata lagi, supaya enak kita ngerawatnya. Semakin banyak kompos, semakin mudah kita merawatnya, karena nggak perlu banyak-banyak ngocor. Dia bisa menyimpan air. Dan yang jelas satu lagi, kohe yang digunakan harus kohe yang sudah benar-benar matang atau sudah difermentasi. Ini bentuk bedengannya, kawan. Bedengan setengah jadi, belum diratakan, belum di apa ya, masih setengah jadilah pokoknya lah. Kalau untuk ukuran paretnya itu tergantung cuaca. Kalau cuacanya masih panas tapi lebih enak, kita pakai 80 sampai 1 meter biar enak kita ngerawatnya, kawan. Dan untuk membuat bedengan di lahan darat dan lahan persawahan itu harus dibedakan, karena kalau di sawah kita bisa buat bedengan lebih tinggi karena kadar air atau rendaman air lebih banyak. Kalau di dataran tinggi kayak tempat kita ini nggak perlu tinggi-tinggi, nggak apa-apa, karena airnya juga susah, buangnya juga enak kalaupun ada hujan yang deras. Nah, ini proses pemasangan plastik mulsanya, kawan. Kita coba pasang sendiri, praktek pasang sendiri. Semuanya bisa dilakuin sendiri, kawan. Kalau masalah plastik mulsa mah ada dua cara pemasangan plastik mulsa. Yang pertama, kita kancing, kita tusuk, langsung kita masukkan ke tanah.
Yang kedua ada yang dijewer-jewer itu dikembangin, dilipat-lipat baru dimasukin ke tanah. Tapi menurut saya itu lebih ribet, lebih lama. Lebih enak kita kayak gini aja, kita pasang kayak gini, kita buka dulu. Setelah kita kancing, yang pertama kita kancing dari ujung kawan. Kalau nggak dikancing dia terbang-terbang. Kalau untuk plastik itu terserah kawan-kawan. Kembali ke bedengan lagi kawan. Ada 2 kriteria. Yang pertama tadi yang kita cacah, kita tebar biar rata kohenya. Yang kedua ada bedengan yang kohenya dikasih di tengahnya. Sebenarnya semuanya efektif, ada kelebihan dan ada kekurangannya kawan. Kalau yang di tengah itu akan lebih mudah, lebih irit kohe. Dan yang jelas kohe kalau tidak terkena air dia tidak akan mengandung banyak jamur. Kalau diratakan kayak gini harus benar-benar matang kawan. Kalau nggak matang dia akan jamurnya tuh akan cepat berkembang biak kalau kohenya tidak matang dalam fermentasinya. Kalau kita udah tanam jamurnya keluar seperti pada cabai, pada terong, penyakit layu fusarium, patah ranting pasti akan muncul kawan. Tapi kalau udah matang insya Allah kita bisa mencegahnya. Kita lanjutkan lagi, pasang plastik, masih kita kancing dulu ujung itu. Khusus untuk petani-petani pemula ini kawan, kita belajar bareng-bareng. Biasanya untuk fermentasi kohe kita menggunakan Trichoderma hertzianum, mol rumpun bambu atau yang biasa disebut mol rumba, dan kita campur sekalian PGPR-nya, kita masukkan semua ini di lahan ini. Udah kita semprot, udah kita spray untuk sekalian fermentasi. Dan satu lagi kawan, kalau kita mau tanam palawija, buat bedengan dulu rapi, matang. Kalau untuk pasang plastik mulsa, setelah jadi bedengan biar dia terguyur hujan atau kita lep, manfaatnya biar tanah yang kita cacah tadi bisa menyatu lagi. Kalau tanah sudah menyatu, otomatis air yang ada di dalamnya akan lebih lama bertahan. Kalau masih kita cacah tadi, tanah belum nyatu, memang gembur, tapi kan tanah nggak nyatu. Kalau disiram tuh cepat kering, biar awet basah lah intinya. Dan pasang plastik mulsa harus rapat kawan, sampai bawah, jangan sampai gantung. Kalau gantung ya tahu sendirilah, pH tanah bisa cepat menurun. Karena fungsi dari plastik mulsa bukan hanya untuk menanggulangi hama rumput-rumputan, tapi selain menanggulangi gulma, dia juga dia juga untuk menormalkan pH tanah semakin lama. Dan yang kedua untuk kelembapan tanah yang maksimal. Seperti ini nih kawan, kita kancing-kancing kayak gini, kita tusuk aja biar cepet, karena kita masang plastiknya sendiri. Kalau berdua biasanya ya kita jewer-jewer dulu lah, tapi itu terlalu lama dan makan waktu. Setelah kita pasang plastik mulsa semua, baru kita siapkan media untuk benih yang akan kita tanam.
kita kancing-kancing dulu kawan ya. Semoga cerita kita atau pengalaman kita bermanfaat buat kita semua, karena kita para petani ingin maju bukan ingin bangkrut. Benar gak? Kita belajar bersama kawan. Kalau petani itu sebenarnya juga bisa sukses kalau kita benar-benar menekuni semua kegiatan yang kita lakukan. Ini hasil dari kita bedengan kemarin, pasang akhirnya selesai. Ini karena kohenya kurang, ini yang sebelah saya gejek jagung aja, ini cuma sedikit, soalnya di sini masih musim hujannya enggak ada berhentinya. Hujan semalam suntuk, kohenya lonjot semua, nggak bisa dibawa. Jadi sementara ini dulu yang kita tanami, kita olah, udah kita benerin. Terima kasih kawan, semoga bermanfaat.